Halo bosku, JM. Berjumpa lagi dengan channel Jovian Motor. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya, terus di komen, share, like, wes kuy lah pokoknya, karena gratis. Video kali ini saya mau perakitan mesin Mio Smile. Oke ya, ini kan kelanjutan videonya yang kemarin. Sebelumnya saya sudah masukkan itu yang Mio ganti karburator yang asli ya, tapi susah hidupnya. Terus sudah saya periksa, itu di bagian mesinnya sudah parah banget. Terus stang sehernya, terus ada lagi itu di bagian stang sehernya kemarin nggak sempet videoin pas buka bagian bak CFD nya itu ya. Itu kemarin mau saya belah mesinnya tapi nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Itu di bagian bak CFD kan ada baut tuh di rumah rollernya, itu kan harus bisa dilepas tuh kan ya. Nah, itu di kruasnya tempat bautnya yang tempat apa yang ada gigi-gigi gitu. Apa bahasanya lah, bingung kok, tak kayak ngerti ya guys. Nanti tak kasih tahu. Nah, itu nggak bisa dilepas karena sudah jeber. Wes jeber ya. Jeber ini bahasa apa jeber? Apa? Ayah jeber. Pokoknya wes rusak, terus bautnya juga itu sudah mau dol, mau rusak juga. Nah, jadi kemarin saya bukanya saya gerenda itu, nah, baru bisa lepas. Nah, itu terus saya sarankan sama pemilik motornya untuk ganti kruas satu set yang asli. Jadi tinggal pasang saja, tinggal plug mana ya, ben sip. Karena kenapa? Itu pun kalau diperbaiki lagi, wes aduh kayak angelnya ngapa? Di sini kan tempat bubutnya jauh, harus kirim ke sana. Ongkosnya juga pasti ya agak lumayan mahal mungkin ya. Saya juga nggak pernah sih bayain seperti itu. Jadi saya sarankan untuk ganti kruas saja, beli satu set. Nah, sekarang saya kasih tahu ya kruasnya yang lama yang rusak di bagian foto kayak jeper ya. Langsung aja lah, let's go. Nah, ini bos, kruasnya bos. Ini kruas yang lamanya ya, kruas yang lama ini. Nah, ini di bagian ini nih yang rusak nih. Ini di bagian ini kemarin rusak, ini jeber banget ini, parah banget. Terus ini bautnya ya dol juga RPB. Ini tak fokuskan dulu ya. Nah, ini bautnya sudah mau rusak, terus tempatnya ini yang gerigi-gerigi ini sudah jeber. Jadi mau lepas tempat yang starter itu pelor satu set itu nggak bisa, dia nandok di sini. Parah banget, itu pun kalau mau diakalin wes aku gak sanggup, jebere wes alah parah pol jebere. Jadi kemarin kan nggak sempet videoin pas pembukaan di bagian bak CFD nya ya. Nah, ini jadi saya melepasnya, saya gerinda dulu baru bisa dilepas. Terus saya sudah belikan yang asli kruk asnya. Ini saya kasih tahu ya. Nah, ini sudah belikan yang satu set. Nih lihat nih, jos banget nih guys. Nah, seharusnya begini nih tempatnya. Bagus, presisi. Di sini nih sudah jeber, sudah rusak pokoknya lah. Jadi nggak bisa dilepas. Ini satu set ya guys, sudah sama bearingnya kanan kiri. Ini sudah saya senter, sudah gak oleng blas pokoknya wapi lagi. Pokoknya kita tinggal langsung pasang saja. Satu set. Ini harganya sekitaran 700 ribuan kurang lebihnya ya. Nah, setiap daerah pasti berbeda-beda. Oke, sekarang kita pasang ya. Nah, ini kita pasang. Ini sudah saya bersihkan, kita proses ya. Kita pasang dulu rantai temengnya atau rantai kamratnya. Terus sama pasang juga sealnya ya. Sealnya itu diganti, bila perlu diganti yang asli ya. Di dalam itu ada sealnya. Nah, biar kualitasnya juga terjamin. Oke, kita ganti yang asli ya, tentunya. Kalau asli itu pasti kualitasnya terjamin. Nanti kalau dipasang kruasnya dulu, dia susah ya guys. Masangnya rantai kampretnya nanti susah. Nah, ini kita pasang kruasnya, kita lumasi oli dulu nih ya. Di bearingnya ini kita lumasi oli.
masuk, terus kita kasih lem. Oke ya, kita kasih lem ya, secukupnya saja. Kalau nggak dikasih lem nanti bisa bocor ya guys. Ini kita pasang juga ya, jangan lupa bosnya. Terus kalau sudah pas ya, sudah presisi, baru kita baut. Ini kita baut rata dulu ya, jangan langsung dikencangin. Kalau sudah dikencangin rata, kita pastikan dulu nih tuasnya, jangan sampai serat ya, harus ringan, baru kita kencangkan ya. Nah, harus ringan seperti ini, nggak boleh sampai serat, nanti kalau serat bahaya guys. Terus kita pasang pompa olinya. Di pompa olinya ada pakingnya ya, kita pasang, jangan sampai nggak dipasang ya. Belum kita pasang tutupnya, di sini ada sealnya. Ini sebaiknya kita ganti lagi yang baru. Terus tentunya juga yang asli ya, kita ganti. Biar terjamin kualitasnya. Ini kita lumasi oli sedikit biar licin ya, karena kalau dimasukin bisa keras dia guys, agak susah gitu, jadi dikasih oli aja sedikit. Lalu kita tekan saja seperti ini. Nah, kalau sudah, langsung kita tutup. Tidak perlu dikasih lem.
dipastikan ya harus ringan, nggak boleh sampai serat kuasnya. Gelinyir-gelinyir pokoknya ini. Kanan kiri center bagus banget nih guys. Kuasnya kalau beli baru satu set ya, presisinya mantap. Oke bosku ya, kita lanjut lagi pemasangannya. Ini pasang dulu lidah tensioner temengnya. Oke, kalau sudah dipasang karet tensionernya, terus ini jangan lupa ya bosnya wajib dipasang. Oke, terus kita pasang bloknya ya. Ini bloknya sudah di quarter, oversiznya 75. Mohon maaf nggak saya videokan pas masang ringnya, karena di video sebelumnya sudah ada. Jangan lupa pasang klipnya. Oke, selanjutnya kita pasang headnya. Nah, ini headnya, klepnya saya ganti standar, terus noken asnya juga diganti, tentunya yang asli. Terus botol klep, seating klepnya kemarin ini sudah habis ya rupanya, jadi saya ganti juga. Jadi ini semuanya standar ya, full standar, tidak ada yang di custom atau di yang racing gitulah. Rear klepnya juga masih bawaan standarnya. Terus sama kuku klepnya ini yang di dalam sini, yang di topi ini saya ganti karena yang kemarin ini bukan bawaannya. Oke, langsung aja kita pasang. Jangan lupa pasang perpanya dulu. Jangan lupa juga bosnya dipasang, pasangnya di sebelah sini sama sebelah sini. Ini ada ring warna kuning 2, tempatnya sebelah sini ya, pinggir paling sebelah sini sendiri.
Oke sobat, ini ya sudah saya topkan. Ini cara ngetopinya, ada garis lurus menghadapnya ke depan, terus di sini di magnet sudah saya pasang, ada tandanya H sama garis lurus ya. Nah di sini mungkin nggak terlalu kelihatan soalnya gelap. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita proses pasang bagian rollernya, rumah roller. Kita pasang ya. Ini sudah saya pasang giginya, gigi starternya. Oke, ini sudah saya belikan yang baru semuanya, kipasnya, terus rumah rollernya, terus ada lagi nih tempat apa ya namanya ini, nggak tahu lah, pokoknya kayak gini ya, karena yang lama sudah kemakan semuanya, jadi saya ganti yang asli. Nah ini rumah rollernya ya, karena yang lama sudah parah banget. Nih bisa dilihat ya, yang lama nih perbedaannya sangat jauh. Ini di sini sudah kemakan banget nih, sudah jengglong, nanti nggak bagus ya. Terus ini rumah rollernya sudah pada kena semua, ini sudah pada kemakan. Ini kita pasang rollernya yang baru, ini ukurannya standar ya. Ini selidenya juga kita ganti. Oke, kita pasang dulu ya. Ini pelor starternya. Ini kita ganti pelornya karena yang lama sudah haus, jadi sekarang kita ganti. Oke, kalau sudah dipasang semuanya, baru kita pasang. Nah ini kemarin tempat sininya guys, ini nih rumah ininya nggak bisa lepas, dia nandek di sini. Ini sudah jeber parah banget. Nah yang di sini nih sudah jeber, jadi ini nggak bisa keluar kemarin. Nah jadi mau diakalin mau gimana lagi nggak bakal bisa ya, jadi harus dipotong atau digerenda gitu, baru ini bisa keluar. Ini sambil kita putar-putar gini, nanti dia masuk sendiri guys. Nah ininya diputar. Udah ya, ini udah masuk ya. Terus pasang rumah rollernya. Ini ada ring kecil. Ini fumble-nya nggak kita ganti karena masih bagus, masih bawaan yang lamanya ya. Ini kayaknya sudah nggak asli sih sebenarnya, bagus ganti yang asli, cuman ya ini sayang masih bagus. Ini kipasnya juga kita ganti yang asli tentunya. Oke, ini sudah nggak oblak sama sekali ya kalau baru itu. Terus bagian kampas ganda juga ini kita ganti yang baru. Nah ini kampas gandanya sudah kemakan parah banget. Terus ada juga di bagian mangkok gandanya, ini bisa dilihat nih parah banget, ini juga kita ganti yang asli. Oke, saya lepas dulu nih ya, saya ganti dulu kampasnya. Oke, saya skip. Oke ya, ini kampas gandanya yang baru sudah saya pasang sama pirnya, terus karetnya juga diganti, ada 3. Oke, langsung aja kita pasang. Ini ditekan seperti ini.
baru kita masukkan guys. Terus kampas ganda, kampas ganda, mangkoknya diganti juga karena yang lama itu sudah kemakan ya. Terus kita kencangkan. Oke ya, ini sudah selesai semuanya. Tinggal kita pasang tutupnya, terus pasang karbu. Ini karbunya. Nah, ini karbu yang ori ya, yang kemarin yang susah hidupnya. Nanti kita tinggal pasang, terus kita naikkan ke rangkanya. Itu rangkanya itu. Maaf guys, lagi banjir di sini musim hujan. Oke ya, saya skip saja. Saya naikkan ke rangkanya dulu, nanti langsung kita cek sound. Apakah bisa normal lagi motornya? Oke sobat, ini ya sudah saya naikkan ke rangkanya mesinnya. Nah, ini motornya Mio Smell. Ini karbunya yang baru sudah saya pasang ya, standar original. Sekarang kita siap nyalakan. Oke ya, terus kita starter. Loh, nggak hidup sobat. Oh iya, rem sebelah sini nggak ditekan, nggak bisa ya. Harusnya sebelah kiri kita tekan tuas remnya. Rem ke kon. Nah, kita hidupkan ya. Tekan. Oke, langsung starter. Sekali langsung hidup ya, alhamdulillah. Nah, ini sudah jadi. Langsamnya sudah normal guys. Oke ya, langsamnya sudah stabil. Ini lubang yang untuk apa ya, nggak tahu namanya, ini saya tutup. Ini kan seharusnya ada kayak selang itu ya, dia masuk ke di hawa sana ya, tapi sekarang saya tutup. Alhamdulillah sudah siap. Ini